bahas tentang kewirausahaan sosial. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu ada beberapa mata kuliah yang di Gatama aja, mata kuliah yang diajarkan itu macam-macam yang berhubungan dengan kewirausahaan. Jadi itu ada kewirausahaan satu, yaitu isinya tentang teori. Kewirausahaan dua, isinya itu tentang pembuatan bisnis plan. Terus ada e-entrepreneurship. Jadi itu keseluruhan semuanya digabungin jadi satu semester. Ada entrepreneurship aja, itu biasanya untuk yang bukan jurusan manajemen. Nah, sekarang kewirausahaan sosial, ada kewirausahaan namanya kewirausahaan sosial. Jadi ini pun sebenarnya sama Bapak Ibu juga bisa digabungin gitu kan ya. Jadi contohnya gini lah gampangnya kalau kewirausahaan sosial itu. Kalau di perusahaan kan ada CSR-nya. Nah, si usahanya itu sama kayak kalau Bapak Ibu pernah datang ke Widya Tama yang kampus di belakang ya, yang kampus utamanya bukan yang gedung Pasca. Di bagian PKM itu ada tempat nunggu di lantai duanya di atas. Dia pakai kursi, tapi kursinya dari Maxim gitu. Kan ada Grab, Gojek, dia dari Maxim. Dia ngasih ke kampus. Nah, itu salah satu bentuk dari kewirausahaan sosial. Ada juga yang eh, mereka kerjasama dengan si kampus-kampus itu, dia tapi nempelin brandnya gitu. Misalnya nanti kalau pas rame, Bapak Ibu kan nanti akan ada Pratama ya kalau untuk anak S1, D3 itu untuk pengenalan kampus kayak ospekan lah. Biasanya dia itu eh, ada yang minta untuk kerjasama sama si kampus, biasanya Grab. Jadi rumahnya dimanapun, asal misalnya dia pakai Grab, tujuannya ke Widya Tama, maka dia dapat diskon selama ospekan, karena kan masuknya pagi apa segala macam. Nah, itu dia masuknya si Grab tadi itu tuh dia ke kewirausahaan sosial. Nah, kewirausahaan sosial itu jadi sebenarnya dia ngiklan, tapi ada dampak sosialnya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya di kantor atau punya usaha sendiri, ini bagus sebenarnya bisa dipakai. Nah, jadi si kewirausahaan sosial itu dia disebutnya bisnis bukan bisnis, dianya tetap gitu kan ya. Cuma di dalamnya nggak murni untuk mencapai keuntungan aja. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini secara teorinya, jadi kewirausahaan sosial itu dia kalau bahasa mata kuliah di S2-nya itu ada yang disebut dengan design thinking. Jadi design thinking itu dia usaha, yaitu dia punya usaha, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dari si konsumen. Misalnya, mahasiswa itu sekarang ada kebutuhan apa sih? Oh, kalau jeda nunggu mata kuliah dari mata kuliah satu ke mata kuliah dua itu misalnya jedanya 2 jam. Berarti saya mesti gimana? Nah, di kampus itu kan ada perpustakaan nih. Sekarang beberapa ruangan itu dipakai untuk mahasiswa. Jadi disiapin karpet, disiapin untuk bantal lantai gitu kan ya. Jadi mau tiduran, mau nonton TV itu boleh gitu kan mereka. Nah, nanti secara nggak langsung kan si teman-teman yang ikutan istirahat di perpus itu dia pakai WA, dibikinin status apa segala macam. Istilahnya dia mengiklankan secara nggak langsung. Nah, itu bisa jadi sebutannya kewirausahaan sosial untuk mengiklankan si kampusnya. Ini pun sama. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, pas saya jualan coffee shop, berarti kan yang diutamain itu adalah kopinya. Berarti kalau usaha coffee shop, kira-kira nih gitu, untuk dijadiin dampak sosialnya jadi apa? Kalau misalnya saya usaha minuman isotonik, itu bisa kerjasama dengan orang yang mau lari gitu kan ya. Terus kalau misalnya orang ada event tertentu, itu bisa gitu. Itu banyak banget si kampus itu sering gitu kan. Ada pop mie, terus ada minuman-minuman suplemen. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ternyata jualannya bukan minuman isotonik gitu kan ya, tapi kopi. Kira-kira kalau mau di CSK, di CSR kan bentuknya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau usahanya misalnya bentuknya seperti itu. Gitu.
Kalau kopi dibuat apa? Dibagi-bagi buat orang yang lari dan mak lari sambil minum kopi gitu. Kira-kira kalau kopi dibentuk CSR-kannya bentuknya seperti apa? Coba, Karin kepikir nggak, Rin? Mungkin kayak waktu itu teh ada Pak di Widyatama gitu. Apa di sekolah ya? Di sekolah Karin dulu di SMA ada kopi sachet ke sekolahan bagi-bagi gitu. Jadi gratis siswa-siswanya boleh ngambil. Bentuk sosialnya apa? Atau cuma promosi aja? Kayaknya promosi aja sih Pak. Karin belum kepikiran kalau kopi sama apa ya? So, Bapak Ibu yang lain kira-kira usahanya saya coffee shop itu kan kopi apa kalau mau di CSR kan gimana tuh? Di konser bisa nggak ya Pak? Biasanya suka ada di konser-konser gitu di Bandung kan suka ada tuh konser yang di Penyangga di Hussein, di Cimahi itu kadang suka ada kopi Be- di dalam Bentuknya venue kayak gimana, Bu? lapangannya. Bentuknya jadi kayak kopi, kadang dia nyediain bean bag juga untuk yang sambil nungguin nungguin artis siapa yang datang. Jadi di tenan kopinya dia nyediain bean bag sama kopi bikin sendiri kopinya yang merek itu biasanya Nescafe yang gitu Pak kalau di konseran. Oke. Yang lain, kami lagi nyetir mau ngejawab sok hati-hati kita. Izin Atau Pak, kapan coba sih? Pak. Boleh Pak, aku mau jawab. Siapa dulu ya? Boleh sok tampil yang duluan. Kalau secara CSR, CSR untuk produk kopi itu biasanya kita bisa bikin aktivasi. Nah, aktivasinya itu kita bisa dalam bentuk sebuah booth. Nah, booth tersebut yang nanti akan jadi pusat sosial untuk audiens ataupun untuk reach out dari kegiatan yang diselenggarakan gitu. Salah satunya bisa dalam bentuk mini games ataupun nanti bisa dalam bentuk experience entah membuat kopi atau misalnya experience dapat spin wheels dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibentuk dalam aktivasi gitu, Pak. Jadi nanti nge-reach out audiens juga untuk mampir dan juga mengenal produknya nggak cuma mencoba doang. Oke, kita tampung dulu. Pak Tovan tadi, ayo Izin gimana Pak, Pak? menambahkan Pak, kalau yang saya tahu Pak, CSR usaha kopi biasanya lebih kepada keterampilan petani Pak. Jadi biasanya kayak Torabikas membawa pelatihan kepada para petani untuk membuat biji-bijinya gitu Pak. Izin Pak. Oke. Mas Anugrah gimana? Kalau saya mah yang kepikiran Pak, kopi mah ya buat yang lagi skripsiano aja Pak, yang mau revisian gitu lah, biar nggak ngantuk-ngantuk banget minum kopi gitu Pak. Hmm, padahal nggak yang buat skripsian juga nya, yang baru masuk kuliah juga perlu kopi kayaknya tah. Betul Pak. Oke, ada lagi tambahan yang lain? Izin Pak Pipin, boleh nggak Pak? Eh, So, gimana, Pak Elbi? CSR dari bisnis kopi mungkin Pak, ini lihat dari skopnya juga kalau kopinya usahanya besar gitu ya Pak ya. Bisa jadi mungkin CSR-nya Coffee for Education Pak. Jadi mungkin sebagian omset dijadikan beasiswa atau sumbangan yang mana dampaknya itu ya mendukung pendidikan gitu Pak, CSR-nya dari skop itu. Oke, nah jadi gini, udah mulai ya macam-macam jawabannya. Jadi Bapak Ibu, jangan kepatokan ke si produknya. Misalnya saya usaha coffee shop, pengen CSR, nyumbang pohon aja gitu kan ya. Pohonnya nggak usah pohon kopi, pohon apa aja nyumbang misalnya bibit pohon pakai polybag. Sumbang ini ada 500 bibit pohon. Misalnya nyumbangin ke siapa? Ke Pemkot Bandung, ke kampus atau kemana, suruh tanamin. Tapi ini tip ya, nanti brand dari si taman itu sama kita dibuatin, tolong ditancepin di tanahnya bahwa ini adalah sumbangan pohon dari misalnya Nescafe dari mana gitu. Jadi nggak usah patokan ke saya berarti kopi harus pelatihan kopinya atau apa, nggak selalu seperti itu jadi macam-macam sama kayak di kalau yang murni bener itu kalau di Widyatama bentuknya sih nggak CSR banget, cuman dia ngebantuin solusinya gitu. Jadi dia pakai yang design thinking gitu. Jadi design thinking itu
dia usaha tapi akan menjadikan solusi untuk si konsumen. Nah, salah satunya itu adalah Bineka gitu, shuttle Bineka kalau di Widyatama. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang suka pakai travel, terutama travel Bineka, sebelum beli tiket kasih lihat dulu KTM-nya bahwa saya teh anak Widyatama, nanti akan dipotong di diskon gitu si tiketnya. Itu bentuk kerjasamanya sama kita. Nah, dia ngasih CSR atau enggak, tapi dia bentuk design thinking istilahnya kalau di wirausaha itu. Jadi dia akan memberikan solusi kepada orang-orang yang misalnya, makanya dia kan langsung apa langsung nambahin trayek ya gitu, ada beberapa misalnya yang kemarin gitu saya lupa, ini kok nggak ada tapi mahasiswa itu banyak ya, dia dibuatin gitu si shuttle-nya gitu untuk si trayek tersebut gitu. Nah tapi dia boleh diiklanin nggak bahwa trayeknya itu ada di dalam kampus. Nah nanti jadi kalau bapak ibu nanti pas ke kampus itu tuh ada beberapa banner dari si Beneka Shuttle gitu kan merekanya. Nah itu pun sama bapak ibu, jadi ketika bapak ibu bergerak di bidang apapun gitu kan ya. Nah, bentuk untuk si kewirausahaan sosial itu macam-macam. Misalnya bisa aja kayak yang tadi gitu kan, pelatihan untuk para guru, pelatihan untuk para dosen, segala macam itu bisa gitu kan ya. Nah, cuman biasanya suka ada timbal baliknya. Boleh enggak brand saya dipasang di mana? Nah, nanti itu bisa bentuknya kontrak atau misalnya dia bentuknya sekali pasang atau lepasan atau seperti apa. Sama kayak kalau Bapak Ibu ada yang udah daftar fun run ya untuk yang tanggal 23 itu eh, teman-teman dari AIA, asuransi AIA, dia sebenarnya perusahaan asuransi tapi dia ngasih medical check up untuk si peserta gitu. Jadi pada saat saya tanyain apa yang diceknya, ya gula, asam urat, darah tinggi, diabetes apa segala macam sama dia di apa buatkan gitu kan ya si medical check up-nya. Nah, tujuannya apa? Udah pasti dia ngeliat dari si AIA-nya, asuransinya. Jadi oh bagus ya, dia free gratis gitu. Orang datang udah datang ya mungkin setidaknya nanya-nanya. Nah, ada juga yang benar-benar murni kewirausahaan sosial gitu kan bentuknya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau yang pengen eh join degree atau double degree gitu ya. Bedanya kalau double degree itu dua gelarnya, kalau join degree itu setengah-setengah gitu kan ya kuliahnya nanti yang satu tapi yang akhir. Career Center di saya sudah kerjasama dengan 3 universitas di Taiwan untuk anak D3 sampai anak S2. Jadi mahasiswa D3 S1 sama S2. Jadi Bapak Ibu kuliah misalnya di S2 MM-nya setahun, nanti setahun lagi di Taiwan. Itu free sama sekali nggak ada biaya apa-apa gitu. Jadi yang disiapin apa? Cuman uang sendiri itu adalah paspornya aja. Nah, nanti kewajibannya setelah kuliah di Taiwan, wisuda lulus, teman-teman harus magang dulu setahun, baru sisanya 2 tahun bekerja di sananya. Gajinya berapa? Kalau magang itu 15 juta. Kalau untuk kerja itu sekitar 25 jutaan kalau dirupiahkan. Itu nggak ada potongan, nggak ada apapun. Nah, akhirnya saya mikir, apakah ini bentuknya kewirausahaan sosial gitu kan? Si perusahaannya. Terus saya tanya, Bapak untungnya dari mana? Datang-datang ke Widyatama. Kemarin baru ngedatangin tuh orang Taiwannya bener gitu dari rektor si 3 universitas itu pengen kerjasama sama Widyatama. Si perusahaan itu saya nanyain, Bapak untungnya dari mana? Ternyata dia dapat fee dari si perusahaan yang sama dia bekerja gitu. Jadi misalnya teman-teman di sini, saya pengen ikutan nih gitu untuk berangkat tahun depannya, kayaknya keburu tuh kalau emang niat mau Bapak Ibu di sini setengah ke Taiwan gitu. Nah, nanti di sana itu kan kerja nih si perusahaan si Universitas Taiwan udah kerja sama si perusahaan. Nah, teman-teman di sini perusahaannya bisa nyari sendiri. Saya pengen kerjanya misalnya di pabrik HP di mana gitu. Nah, nanti kita udah keterima berapa, si perusahaannya akan ngasih fee ke si perusahaan Taiwan itu akan ngasih fee ke si perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, untungnya ternyata dia dari sana gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang dia mahasiswa harus bayar atau apa sama kita ditolak gitu nggak mau. Tapi kalau yang beneran free, jelas kampusnya itu baru sama kita dikerjasamakan. Nah, kemarin ada itu baru gitu. Kalau Jepang mah udah jelas ya, perusahaan kayak apa kayak Pemdanya Jepang dia datang. Kalau Bapak Ibu ke Jepang mah udah
linknya udah banyak banget gitu kan dari Ananarita teh kayak angkasa pura lah kalau di kita itu orang angkasa puranya gitu kan ya orang Ananaritanya dia datang gitu kan ke Widyatama beberapa kali selalu minta lagi gitu kan mereka ada enggak ya karena keterbatasan kita gitu si mahasiswa itu kalau misalnya disuruh jangankan ke luar negeri gitu kan ya orang Bandung udah lama di Bandung kerja di Jakarta rada mikir-mikir gitu kan mereka hanya pengennya ya di Bandung aja tapi ada beberapa yang mereka oh ayolah pengen nyobain segala macam nah sama kita nggak langsung dikasihin tapi beneran gitu harus tes dulu gitu kan kalau Jepang harus N2 gitu kan kemarin apa gitu istilahnya kalau Taiwan juga teman-teman akan diajarin dulu bahasa Mandarin itu belajarnya di Widyatama selama hampir 6 bulan udah lulus conversation segala macamnya gitu kan ya nanti udah ujian ada minimalnya gitu kalau yang tadi Jepang N2-nya gitu oke baru aja berangkat gitu kan merekanya nah itu bentuknya sosial juga sosial dari mana ternyata dia bentuk CSR dari pemerintah Taiwan gitu. Nah, kenapa sih kok ke Indonesia? Karena untuk orang Indonesia, jujurnya itu masih murah. Jadi kebayang nggak Bapak Ibu, di sana teh magang kalau dirupiahin katanya 15 juta. Ya saya ngelihat ada berapa eh, dolar Taiwan gitu di sana. Kalau dirupiahin itu magang itu sebulan 15 juta. Di kita magang gratis Bapak Ibu gitu. Jadi kalau ada yang mahasiswa S1 mau magang di perusahaan gratis banyak mahasiswa di saya magang di hotel nggak dikasih uang tapi dikasih makan gitu kan ya karena mereka punya restorannya untuk beberapa BUMN gitu kan mereka ada yang kasih transportnya aja 20.000 sehari ada yang enggak juga nah ini dia ngasih beneran gitu itu ada gajinya saya tanyain berapa gaji untuk yang magang belum kerja 15 juta berarti udah di atas UMR-nya kita gitu kan itu teh statusnya magang belum bekerja. Nah, itu bentuk dari si sosialnya pemerintah Taiwan. Kenapa sih kok di Indonesia? Karena murah. Jadi kata orang Taiwan 15 juta teh murah. Dan Indonesia teh pada mau orang-orang ke sana gitu. Kalau di kita gitu kan ya bukan murah lagi. Kalau orang Taiwan tahu yang pada magang di BUMN gratis gitu kan ya kaget. Kayaknya gitu kan mereka 15 juta teh murah untuk Indonesia. Dan kerjanya bagus. Jadi mereka pengen lagi ke kita. Nah, siapa tahu Bapak Ibu ke sini kepikiran gitu kan setahun di Cikutra, setahun di Taiwan gitu kan di sana. Nah, nanti bisa tuh daftar gitu kan ya. Nanti sama kita lagi dibuatin prosesnya segala macam. Nanti cek aja di IG-nya Career Center Utama gitu. Itu ada iklan-iklannya di sana gitu kan. Nanti kalau kepikiran atau masih single gitu kan ya. Kalau nggak pengen emang rencana pindah ke sana sama keluarga bisa tuh dimanfaatin gitu. Nah, itu balik ke yang tadi itu bentuknya bentuk sosial nggak? Iya, murni sosial. Tapi di belakangnya tetap aja ada yang nempel personal brandingnya si perusahaan itu akan selalu ada. Nah, berarti ciri-cirinya apa sih untuk yang kewirausahaan sosial itu? Dia nggak murni komersil gitu. Jadi disisipkan bahwa saya ikut ngebantu loh gitu. Saya ikut memecahkan masalah gitu. Itu jadi nggak benar-benar transaksional. Nah, gimana tentang keuangannya? Biasanya kalau untuk yang usaha itu kan harus ada profit, keuntungan segala macam. Dia nggak patokannya murni untung gitu. Jadi tetap ada anggaran untuk yang tadi si investornya. Nah, berarti yang ngebedainnya apa? Jadi kalau lihat di slide, sama saya dipecah gini gitu kan ya biar lebih gampang. Kalau kewirausahaan sosial itu ada misi sosialnya di dalamnya saya nggak mau terus-terusan duniawi aja kerja gitu kan ya adalah sisi sosialnya itu salah satu cirinya terus ngasih manfaat untuk masyarakat sekitar itu ada manfaatnya enggak mereka gitu kalau misalnya oh ini saya CSR-nya bentuknya pohon oh nanti beberapa tahun ke depan ini ada manfaatnya terus dari segi keuntungan dia nggak murni tadi nggak murni dalam bentuk keuntungan uang gitu kan tapi bisa untuk jangka panjang gitu nantinya. Nah, kalau kewirausahaan yang benar-benar komersil, udah pasti dia nggak mikirin sosialnya, tapi untuk yang profitnya aja. Terus ada tujuannya. Tujuannya apa? Balik lagi ke tadi. Tujuannya adalah adanya keuntungan. Jadi sebenarnya ini tuh bisa digabungin. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pengen kelihatan untuk brandingnya rada bagus, dua-duanya dipakai kalau saran saya. Jadi dari keuntungannya ada tadi untuk branding segala macam, terus dari
sosialnya juga ada. Nah, sekarang yang lagi tren kalau Bapak Ibu tahu ada yang susu Mbok Darmi. Ya, kalau pernah lihat di mall-mall gitu ya, Bandung udah mulai. Dia sekarang udah mulai jalan untuk si CSR-nya, saya perhatiin. Jadi, kalian punya event apapun, kontak ke dia, dia pasti akan ngasih. Setelah saya pelajari, pengen tahu dia ngasihnya berapa sih gitu. Dia sampai ngebuka link, sok siapa yang punya event akan kami support gitu. Nah, ternyata dia cuma ngasihnya 100 susu kalau barang, kalau nggak uang 500.000. Kalau kata saya worth it. Anggaplah misalnya kita punya event yang ngundang 1.000 orang, saya ngiklan 500.000 gitu kan, berani kalau saya gitu. Kalau nggak dari produk lah, produknya dia ngasih cuma 100 pack susunya gitu kan, mereka masih berani hitung-hitungan aja susunya harganya berapa kali 100 gitu, anggap aja untuk marketing. Makanya dia minta nanti tolong dimasukkan di eh, backdropnya, logonya sama di e-flyer gitu. Dia nggak minta logonya harus ukuran segini nggak gitu ya, untuk yang si susu Bodarmi ini. Tapi dia mintanya cuma satu, masukin di backdrop. Backdrop mah jelas itu pasti yang di layar belakangnya gitu. Kalau ada event apa-apa dia pasti oh ada susu Bodarmi. Sama di e-flyer. Kalau e-flyer pinternya dia itu kan nyebar di medsos gitu merekanya. Jadi ngiklan. Kalau kalau kata saya berani eventnya gitu kan. Beda dengan yang emang benar-benar kayak Arta Boga. Dia Arta Boga, kamu pengennya berapa? Dia ada si kolomnya. Saya pengen bentuknya barang atau uang. Uang berapa? 10 juta gitu misalnya. Dia langsung ngeluarin ukuran. Logonya seperti ini, terus harus ada di kaos, harus ada di spanduk, harus ada di mana-mana gitu kan. Dia akan ngasih apa sih yang umbul-umbul gitu kan ya. Nanti minta dipasang di beberapa titik segala macam. Udah berarti itu mah beneran jualan gitu. Kalau saya mending mana? Mending kayak Susu Bodarmi. Dia cuman ngasihnya udah jelas. Mau nggak? Kalau uang 500.000. Kalau produk saya kasih 100 barang. Tapi nanti saya mintanya di backdrop sama di flyer gitu. Udah selesai. Nah itu sama dengan iklan gitu. Jadi saya iklannya 500.000 media sosial di IG-IG yang followernya banyak gitu kan. Nggak nggak bisa 500.000 itu lebih gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya usaha terus ada kampus misalnya yang paling dekat aja gitu kan di Widyatama sendiri ngobrol gitu kan tawarin ini usaha saya boleh dong saya nyumbang nih jadi sponsor. Nanti dia akan nanya sponsornya apa, samain aja miripin sama kayak susu Bodarmi tadi. Itu bisa jadi pelan-pelan gitu kan ngelihat nanti itu tuh suka dikasih booth free gitu kan, si boothnya sok buka di sini kalau mau jualan gitu. Jadi seenggaknya promo bayar booth dengan harga 500.000 tapi lihat eventnya ada berapa banyak si personelnya, itu masih worth it kalau kata saya gitu. Nah terus nyambung ke yang tadi. Berarti selain yang tadi itu kan antara kewirausahaan sosial sama yang komersil, mungkin dua-duanya gitu. Nanti pada saat Bapak Ibu punya usaha segala macam itu akan kelihatan. Nah, kelihatannya apa? Secara nggak langsung kan itu kita ngiklan sebenarnya dari si barang-barang. Tapi ada karakteristik khusus untuk yang kewirausahaan sosial. Misalnya apa yang tadi gitu kan, kita nggak fokus ke profit dalam bentuk uang gitu, tapi ada dampak sosialnya. Nah, itu yang harus ditonjolin kalau intinya seperti tadi gitu kan ya, misalnya kayak si Susu Bodarmi tadi gitu. Orang lari gitu kan ya, event lari gitu, supaya sehat ya minumnya harus susu gitu kan ya, jangan yang soda, jangan yang apa. Padahal dia lagi ngejatuhin minuman yang bersoda sebenarnya, tapi dia nggak nunjukin gitu, dia nggak nge-spill bahwa barang yang sebelah lebih jelek gitu. Pinternya di sana. Nah, karakteristiknya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu jadi gabungan antara kewirausahaan sosial sama yang komersil. Pertama kita ngasih solusi. Solusinya apa? Bentuknya macam-macam. Bapak Ibu nggak usah harus berpikiran harus makanan, kuliner, nggak. Misalnya bentuknya kaos. Bentuknya misalnya kayak yang tadi pemeriksaan medical check up gitu. Nah, ini sama Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen punya ada event pengen nyumbang gitu. Kalau ada pengen pemeriksaan mata gratis, itu di Bandung ada kampusnya namanya Stikes Dharma Husada. Panggil
nanti dia siapin meja segala macam, itu akan free, dia ngasih pemeriksaan mata gratis. Dia nggak jualan, dia nggak punya toko kacamatanya juga gitu, cuman diperiksain. Oh ini anaknya minus, ini plus gitu kan. Solusinya gimana? Ya berarti ini plus segini ya silakan beli di yang lain, dia nggak jualan. Nah, itu mahasiswanya cukup banyak khusus si Stikes tadi. Makanya nanti kita lihat kalau teman-teman udah tahu namanya Stikes DHB ya Dharma Husada Bandung, dia akan berubah jadi universitas karena si CSR-nya itu gitu. Jadi gara-gara yang sebenarnya kenapa sih dia kok mau gitu kan kayak gitu ya karena dia ada punya fasilitasnya gitu. Ambulan banyak dia ya karena namanya Stikes gitu kan dianya ambulan banyak dan gak dipakai juga tiap hari jadi sok aja siapa yang butuh segala macam gitu dia siap ngebantuin. Nah itu teh bisa bentuk secara nggak langsung ngiklan dianya gitu. Nah Bapak Ibu juga bisa dimanfaatin sesuaikan dengan kondisi misalnya usaha. Jadi kalau sekarang orang mungkin pintar ya ngiklanin segala macam secara nggak langsung dia sebenarnya ngiklan gitu. Nah itu jadi pemecahan masalah ya ciri-ciri yang kewirausahaan sosial. Terus dia kasih solusi yang kreatif gitu. Si susu Bodadmi dia untuk event tertentu karena produknya susu ini adalah yang paling sehat menurut dia ya. Dan bagaimanapun juga ada kecap mah tetap nomor satu gitu. Jadi dia eh, nonjolin bahwa udah saatnya sekarang itu kita hidup sehat. Salah satunya ya minumnya juga jangan asal. Dia ada solusinya, tapi kreatif di sana. Terus dia bisa memaksimalkan sumber daya yang terbatas kalau si wira sosial. Kenapa terbatasnya? Karyawan pasti yang namanya di perusahaan nggak terlalu banyak. Nah, caranya supaya ngiklannya bagus gimana? Ya kayak tadi gitu kan dia judulnya CSR, tapi di dalamnya itu sebenarnya dia branding. Nah, terus kalau misalnya eh, kita melihat dari prakteknya akan seperti apa. Sekarang itu tuh banyak UMKM dia kurang ngerti tentang digitalisasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha, usaha apapun itu, tawarin. Mau nggak saya bantu untuk lebih mempermudah jualan Bapak dan Ibu? Itu banyak banget, termasuk tadi pagi itu dari Scientific gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu tahu skin kayak apa kosmetik Scientific, dia ngasih pelatihan nggak nyambung dengan si kosmetiknya dia gitu. Tapi dia bikin finansial digital. Bagaimana si UMKM memanfaatkan teknologi, tapi untuk ngebantu perhitungan keuangannya seperti apa, pemotongan pajaknya seperti apa gitu. Sama mereka dibantuin gitu. Tapi setiap dia bikin event, branding Scientificnya itu muncul terus gitu kan mereka. Udah itu, kalau di kampus itu panggil semua wartawan yang online, suruh sebarin gitu kan yang kayak kayak gitu-gitu ada pemberitaan segala macam gitu. Dia lumayan lah menonjol si Scientific gitu. Itu bisa dalam bentuk seperti itu gitu. Jadi nggak usah patokan ke si produknya. Nah, terus kalau misalnya tadi untuk UMKM, kenapa sih kok orang banyak ke UMKM? Jujurnya di Indonesia itu ribuan UMKM gitu. Kemarin dari PT LEN minta untuk pelatihan segala macam ke saya tanya di bawah naungan PT LEN ada berapa UMKM sih gitu. Ya kurang lebih ada 3 ribuan kata dia. Itu teh baru LAN aja, belum Telkom gitu kan. Merekanya itu banyak banget gitu. Jadi peluangnya bisa selain kita amal ya ngebantuin untuk si UMKM gitu kan secara sosialnya, kita bisa nge-branding juga dari sana. Nah, terus kita ngelihat misalnya Bapak Ibu selain tadi untuk pembantuan keuangan gitu, jadi nggak usah harus ngasih pinjam uang segala macam gitu kan dari proses bagaimana sih cara untuk peminjaman ke perbankan dan lain-lain itu bisa. Terus di sini ada tentang startup air bersih. Ini juga bisa masuk ke pedesaan. Nah, kenapa harus di pedesaan? Contoh sederhana gini Bapak Ibu. Ada sebulan kemarin saya diminta dari pemerintah Garut di sana, mereka pengen gimana sih dari Widyatama ada solusi enggak kalau misalnya di kita itu sampah terlalu banyak gitu. Jadi ada desanya gitu di sana. Nah, mereka minta
Kata saya, sok buatin judulnya pengabdian pada masyarakat gitu. Jadi kan si kampus itu nggak ngajar aja gitu. Jadi dia harus punya CSR. Cuman bentuknya kalau akademik itu namanya pengabdian kepada masyarakat. Buatin ke sana. Akhirnya dimasukin lah untuk anak-anak BEM-nya Widyatama supaya kelihatan bahwa mahasiswa kita juga nggak cuma demo apa segala macam, tapi ada bentuk sosialnya. Nah, akhirnya si mahasiswa seneng, mereka jalan-jalan ke Garut segala macam gitu, mereka nyiapin. Nah, saya di sana diminta gimana sih prosesnya. Akhirnya sama saya diajarin, Bapak Ibu tahu ekobrik nggak gitu kan ya? Oh, apa sih ekobrik gitu? Bapak Ibu tahu nggak di sini ekobrik apa coba? Jadi tahu nggak ekobrik apa? Belum tahu, Pak. Tahu. Yoga apal nggak Kak? Ekobrik apa? Belum tahu Pak, baru dengar. Udah dengar. Dewi apa? Apa? Ekobrik? Mirip, tapi belum tepat. Nah, Mbak Dewi, siapa? Eh, hampir tepat tapi belum. Mbak Dewi tahu nggak apa ekobrik? Kurang tahu tepatnya Pak, tapi yang saya tahu kalau di sekolah-sekolah sekarang suka banyak kegiatan-kegiatan, ya memilah sampah plastik, botol-botol sampah plastik, terus di apa ya Pak, kayak di press gitu, jadi kayak jadi biasanya saya lihat jadi pajangan buat sekolahnya kayak tulisan SD apa atau meja, tapi saya maksudnya nggak tahu gitu Pak untuk apanya. Oke, jadi gini, itu salah satu bentuk apa ya? Bahan bakunya murah, tapi bisa ngebantu dari semua gitu. Saya selain yang di Garut tadi, untuk tanggal 18 Agustus diundang di lapas gitu, Lapas Sukamiskin, suruh untuk ngebantuin dari si Ekobrik ini gitu. Nah, jadi ekobrik tuh gini, Bapak Ibu kalau yang suka makan taro, ciki, citato, nasi bungkusnya itu dicuci, dan dicuci diguntingin, kecil-kecil, masukin ke botol air mineral, terus dipadetin. Itu ada ukurannya harus berapa gram. Jadi tergantung botolnya. Kalau air mineralnya 1,5 liter, itu tuh harus berapa gram. Kalau yang 600 mili itu harus berapa gram. Itu dipadetin terus. Udah dipadetin, semua botol gabungin. Terus mau jadi apa? Silakan. Mau jadi penyangga sekat, itu kan antar ruang. Mau jadiin kursi, mau dijadiin meja. Kalau jadiin kursi, berarti tinggal dikasih busa atasnya, terus ditutupin sama kayak jok mobil gitulah gitu si si bahannya, tutupin, dibentuk dari si botol bekas tadi gitu. Nah, kemarin dari si lapas dia banyak, jadi pas si kepala lapas yang suka miskinnya dia ngomong, bisa nggak gitu ke kampus, dari kampus minta tolong ke saya, bisa nggak, kata saya gampang sih, bisa lah bikin kayak gitu, siapin aja sampah-sampahnya segala macam. Ternyata dari lapas dia kerjasama sama Pemkot Bandung gitu. Ternyata ada pembuangan sampah yang udah terlalu banyak sih sampahnya. Ya udah, sok dipilah gitu. Yang plastik-plastik bekas makanan kayak gitu, pilahin kasihin ke lapas suka miskin. Udah oke segala macam gitu kan. Nanti tinggal pelaksanaan, iseng gitu kan ya. Saya juga main oke wae, tak salahnya saya gitu ditanyain. Ada pesertanya teh siapa? Itu teh ada yang mutilasi suaminya, itu teh perempuan semua gitu kan, khusus lapas perempuan yang suka miskin teh. Ada yang pernah ngebunuh, karena dipikir-pikir deg-degan juga mau ngasih training ke mereka, tapi udah diiyahin merekanya. Akhirnya saya datengin tadi gitu kan, samperin ke mereka gitu kan, ngeliatin gitu, hari mukanya mah lain gitu kan ya. Cuman nanya ke si kalapasnya, hari dia lagi apa, yang lagi duduk kemarin teh Pak abis ngebunuh, kata dia. Ya, oh, yang paling ringan apa, korupsi, kata dia, itu tuh yang ada di dalamnya, tapi sedikit sih, yang banyaknya mah ngebunuh Pak gitu. Kan kabayang tas saya teh di depan pembunuh, berarti bahan baku yang harus saya buka, apa yang saya bawa, nggak boleh sembarangan gitu. Misalnya nyiapin nanti ya Bapak Ibu ini dipotong pakai cutter gitu. Nah, saya jadi mikir-mikir nggak bisa kayak gitu gitu. Ini harus pakai gunting nantinya, lakbannya harus dilakban terus digunting. Nah, kalau mereka keidean yang kayak kayak gitu nggak bisa. Sama kayak saya hampir tiap bulan nanti ngisi untuk residen Bapak Ibu dari BMN gitu. Jadi residen itu orang yang udah kecanduan narkoba,
tapi dia pengen tobat lah istilahnya. Itu ada karantinanya di Lembang gitu. Jadi hampir tiap bulan tuh saya datang ke sana ngebantu BNN gitu kan untuk mereka itu yang udah apa yang udah kecanduan disebutnya residen, mereka nggak pulang lagi sampai berapa tahun, selesai nanti balik lagi ke masyarakat gitu. Nah, di sana saya suka bikin apa game segala macam. Yang kayak gitu sih kalau yang kecanduan saya nggak bisa tuh. Kayak misalnya yuk bikin game nanti yang menang saya kasih Sprite gitu yang botol gede gitu kan itu nggak boleh gitu merekanya. Kenapa? Karena kalau dia ada soda kepancing lagi si syarafnya. Dia atau pakai terigu kalau 17 Agustusan ya kalau game-game kayak gitu terigu itu kayak sabu gitu. Jadi itu benar-benar harus apa sih metodenya? Karena di dalam sana saya pakai misalnya pakai sumpit lah permainannya. Si sumpit itu sama dia bisa apa bisa untuk nyayat-nyayat badan sendiri itu nyakitin sendiri. Jadi harus dipilih. Kalau kayak gitu sih udah rada ngerti gitu kan ya. Pas di lapas saya pikir ya udahlah gitu kan. Pas di oh ternyata lapasnya teh pembunuh kabeh gini kan sih. Meskipun perempuan karena itu teh lapas perempuan yang suka miskin teh ternyata ngeri juga gitu kan pada masih muda gitu kan nggak kelihatan lah kalau di luar mah gitu. Oh berarti kata saya ini harus harus dirubah lagi nggak bisa lakban digunting nanti ini botolnya pakai cutter diputusin si leher botolnya segala macam itu dan bahasa segala macamnya itu harus harus diganti lagi. Nah jadi pengalaman juga Bapak Ibu gitu. Jadi kalau balik ke yang tadi yang paling gampang itu pengelolaan sampah saat ini ya kalau menurut saya gitu. Jadi sampah-sampah yang ada itu teh bisa nyambungnya kemana ke pemerintahan. Jadi dia akan laporan nanti ke DPRD Kota Bandung kata dia. Karena salah satunya pihak kampus itu untuk ngebantuin solusi yang apa ya jadi untuk TPA sampah itu kebanyakan, nah sampah kita dipilah, dipilah terus dibuatin sama mereka. Jadi mereka itu si napi itu tuh dia diajarin jahit. Nah, berarti nanti jahitnya untuk kursi jok gitu, si kulitnya. Bikin joknya gimana? Nah, sama kita pakai sampah tadi gitu yang diajarin. Nah, itu bisa bentuk sosial gitu kan merekanya. Nanti mereka itu akan dimasuk apa si hasilnya itu mereka akan diupload gitu kan bahwa salah satu LP untuk dia jadi acuan ya jadi suka dibandingin untuk studi banding gitu kan kemarin dari Malaysia kata dia datang LP-nya Malaysia gitu mereka datang untuk belajar kok di kita mah bisa ya si Napi itu dia bisa buka ada namanya saya lupa gitu dia jualan di GrabFood loh Shopee Food sama di GoFood dianya jadi mereka tuh bikin snack gitu di sana gitu kan makanan ringan kue basah dia bikin hasil sananya gitu laku nggak laku kata si kalapasnya gitu di sana nah nanti si bahan ekobrik ini itu bisa dijual saya searching ditanya di internet itu pengen tahu kursinya itu bisa sampai sekitar 200 ribuan satu kursi padahal dalamnya dari plastik bekas botol bekas gitu nah itu nanti akan mereka buatin hasilnya dijual gitu kan mereka jadi dengan harapan ya si para napi ini setelah mereka selesai gitu kan ya keluar bisa jadi wirausaha gitu tidak berbuat kejahatan. Nah nanti bagusnya secara sosialnya apa buat kampus gitu. Nanti si kampus itu ternyata nggak komersil narik uang untuk mahasiswa bayar pada mahasiswa baru gitu tapi kita ada bentuk sosialnya judulnya mah kayak gitu nggak tahu di dalamnya mah ada deg-degan bikin sosial-sosial kayak gitu teh gitu kan kalau bisa milih mah jangan di lapas gitu udah we UMKM gitu UMKM mah beneran gitu kan mereka mereka pengen tahu kayak kemarin saya ngebantuin UMKM yang jualan lemper Bapak Ibu jadi apa jadi kemotivasian saya juga saya tanyain ada satu si ibu dalam hati mikir ada cuman lemper gitu kan ya Bu, ibu bikin lemper sehari berapa? Untung saya nggak ngomongnya berapa biji, berapa ratus. Ah, Pak, sehari 5.000, kata dia. Kebayang besok sehari 5.000 dia bikin lemper UMKM biasa di Cimahi. Gitu. Kata saya, ibu satunya berapa? 1.250. Sistemnya gimana? Kita punya perkumpulan, Pak. Jadi ternyata ada organisasi untuk kue basah. Saya juga baru tahu. Jadi perkumpulan tukang kue basah teh ada organisasinya. Itu pagi-pagi itu kan diambil sama dia
Jadi 5.000 lemper teh diambil terus dipecah ke Padalarang, ke Bandung, ke Cimahi, masukin ke toko-toko kue kata dia, masukin ke pasar-pasar sama ke yang suka jualan apa jualan kue basah tapi yang banyak gitu. Kalau dekat kampus mah di Taman Makam Pahlawan, Bapak Ibu kalau tahu gitu kan, itu tuh pagi-pagi banyak banget itu kan jualan. Nah, dia masukin ke sana gitu. Terus sistemnya gimana kata saya? Sok kalau kalau kita hitungannya saya mah tadi nggak ngitung. 5.000 misalnya. Harganya satu itu tuh dia 1.250. Enggak, kalau laku semua ya. Tuh, saya ini sambil ngitung. 6.250.000. Soal Bapak Ibu yang jadi manajer di sini. Sehari berapa gaji Nata? Ini di si Ibu 6.250. 6 jutaan. Bu, dari 5.000, Ibu laku semua, kata saya. Ya, paling ada sisanya. Berapa tuh sisanya? 200-an lah. Anggaplah berarti si Ibu laku 4.800, 4.500 aja lah. Dia ngomongnya rata-rata sih 200 lah sisanya. Anggap 500 ya sisanya. 5.600.000 kotornya ya, 5.600.000. Terus Bu mau diapain si lempernya kata dia teh. Ya saya teh bingung Pak ya, sekarang teh lemper teh isinya ayam terus kata dia. Terus Ibu pengen gimana? Saya pengen si lempernya itu isinya rendang, lemper isinya keju gitu. Nah, berarti kan kalau menurut UMKM di Kota Bandung teh disebutnya lemper naik kelas itu teh. Dia kepikir kayak gitu. Benar sih, sok tinggal di apa dipoles aja, kemasannya diganti, isinya dia dirubah kan bisa aja nya sekarang macam-macam, misalnya ada lemper mentai gitu kan ya, dibalurin terus dibakar sama si pedagangnya, terus lemper ayam geprek gitu kan, dia pengen buka usaha kayak gitu kan, ternyata gitu kan orang-orang teh nggak diem gitu. Jadi saya jadi banyak belajar juga gitu kan, mereka oh kita yang kalau malas udah bakal kelewat gitu. So Bapak Ibu berarti apa ya, mudah-mudahan kemotivasian jangan diem aja, ternyata di luar teh terus orang teh berusaha terus terus jalan gitu kan ya. Ibu-ibu aja biasa gitu kan dia jualannya terus-terusan gitu. Masuk ke toko-toko yang terkenal, masuk ya mungkin aja kalau misalnya kita ke Kartika Sari, ke Prima Rasa, mungkin aja ada lemper si ibu yang kita teh beli gitu, kelihatannya mah biasa gitu. Terus ada yang tukang bawang, dia bawang merah gitu. Ah Pak, saya mah ada cuman tukang bawang, tani bawang kata dia gitu kan, udah ngobrol tuh kan benih bawang teh dia beli gitu kan. Harga bawang ada yang tahu nggak sih berapa? Jujurnya saya nggak tahu ini mau beneran nanya. Ada yang tahu nggak harga bawang di pasar berapa? Si ibu beli itu harganya 6.000 sekilo gitu. Kalau nggak salah mah pasti lebih gitu kan ya. Si ibu itu dia dari tani 6.000 sekilo belinya. Udah lama Bu, saya teh dari 2023 gitu dia tadi ngomong itu tuh, kebunnya ibu ada kata dia di daerah Mekarwangi kata dia tadi, Bandung ya, daerah Cimenyan ke atas gitu. Nah, eh, seberapa besar Bu kebun ibu yang untuk bawang? Ah kalau saya mah pada tumpang sari kata dia. Jadi pinternya gitu dia, bawang tuh dia akan panen setelah 2 bulan. Daripada dia menunggu 2 bulan, di sela-sela bawang itu tuh kosong tanahnya, sama dia ditanemin kol. Nah, nanti pada saat panen, kol panen, bawang panen, kata dia. Emang ibu kebunnya seberapa luas Bu kalau boleh tahu? Ah, sedikit Pak, cuman 30 kata dia. 30 apa Bu? 30 hektar Pak. Kebayang nggak? Widya Tamatnya 5 hektar, tersegitu. Yang di dalamnya, bukan yang di rumah. Itu teh 5 hektar, berarti si ibu punya 6 kali dari Widya Tama. Kelihatannya mah cuma di daster si ibu, saya mah cuma tani Pak. Ternyata tanahnya itu kalau digedein kayaknya se ITB ada kali gitu kan ya, dia 30 hektar. Dari kebun ibu setahun berapa panennya? Kalau saya hitung-hitungannya kurang lebih sekitar 100 ton lah kata dia. Jadi eh, untungnya apa jualan bawang? Saya juga jadi belajar ke dia gitu kan. Untungnya ketika si bawang itu masih kecil, saya dibuat benih lagi gitu. Jadi dari si petani sama dia masuk ke dia dari benihnya, ditanamin, udah ditanamin panen nih gitu. Nanti yang bagus-bagus ditanam lagi dia buat dijadiin benihnya gitu. Yang udah rada gede gitu kan sama dia dijual-jualin, dikeringin gitu. Terus dijual, masukin masukin ke pasar kata dia. Modalnya berapa Bu? 6.000 sekilo kata dia.
6.000 sekian gitu kalau nggak salah mah lebih lah, bawang merah gitu kan dia ngasih contoh segala macamnya, jadi kepikiran gitu kan merekanya hebat juga dianya gitu. Tapi ada yang lucunya, ada ibu-ibu dia punya usaha cabe, sekarang punya ternak ayam, diturunin ke anaknya kuliah di Widyatama gitu. Tadi dikenalin ada, ini anak saya yang sekarang megang usaha ayam, katanya ayam petelur gitu kan. Pokoknya udah nggak kepegang aja. Jadi anaknya dikasih satu nih usaha. Kalau misalnya orang tua udah gak ada segala macam, kamu ayam gitu. Ngobrol saya sama anaknya, ditanyain ngerti banget itu si anak perempuan, padahal dia ngerti banget bagaimana cara untuk mulai dari ayam yang udah 12 minggu sampai dia bertelur gitu kan, terus prosesnya tuh dia ngerti banget. Terus saya tanyain, Ari kamu berani nangkap ayam? Enggak, tapi bisa jadi bos ayamnya, hebat dah. Dia perempuan gak berani pak, takut. Soalnya kata dia teh nangkep ayam kayak gitu teh takut, kalau masuk ke kandang nggak berani karena suka diserang, kata dia. Ada berapa? Ada 1.000 katanya ayamnya. Jadi si orang tua teh ngasih modal ke dia, sok ini ada ayam ada kandang 1.000 ekor, kamu yang ngurus, untungnya buat kamu. Jadi dia kuliah, ternyata kuliah di Widya Tama teh dari ayam gitu. Usahanya disebut apa ya, bukan pintarnya, si orang tua teh udah ngedidik sekarang, dia nggak ngasih uang, nggak ngasih bentuknya handphone atau apa, ini ada kandang ayam ada tanahnya, sok kamu bikin gitu. Usahanya di gimana sama dia udah ngerti, diajarin telurnya berapa lama tiap hari bertelur, kata dia gitu kan. Terus si telurnya dia bisa tahu yang bintik-bintik jelek pak, yang ini bagus, yang lonjong bagus, itu dia ngerti banget. Cuman kelemahannya satu, takut sama ayam gitu. Jadi harus vaksin, manggil orang gitu kan ya. Itu mati di tengah-tengah, ada yang mati ayamnya, manggil pegawai masuk ke kandang gitu. Coba kalau dia berani nangkap ayam, kayaknya udah semua sendiri gitu kan, bisa jalan. Nah, sama Bapak Ibu juga gitu kan ya, kalau misalnya sekarang ada usaha gitu kan, kalau nggak kerja, sok kerja mah kerja jalanin lah, masih kuat masih sehat mah jalanin. Tapi jangan terus-terusan kerja aja, harus tetap ada sampingan. Kenapa? Yang namanya kerja itu pasti akan berhenti tiba-tiba. Misalnya kayak kemarin COVID, ada perampingan organisasi, sebenarnya mah dipecat gitu kan, berhenti. Nggak dipecat, aman-aman aja, pensiun tetap berhenti juga, tapi usaha mah enggak. Nah, mumpung sekarang nih usaha itu kan pasti jujur cuma ada yang bangkrut, ada yang enggak gitu kan, ada yang gagal, ada yang enggak, masih bisa ketahan sama kita karena kita masih tetap punya gaji yang rutin gitu. Nah, nanti kalau misal udah oke, settle, ya udah tinggal milih mau tetap jalanin atau mau keluar dari tempat kerja gitu kan. Kalau saran saya jalanin dua-dua dulu sekarang mah gitu, sambil ngeliat. Apalagi kalau MM mah banyak, ternyata kan dengan berbagai profesi, uji coba semua gitu kan, gimana kerja samain gitu kan, siapa tahu yang nyambung semua gitu kan, bisa kerja sama dan lain-lain, peluangnya juga jauh lebih besar lah gitu. Nah, tapi sih lagi sedikit lagi materi. Nah, berarti kalau di itu kan ya, prakteknya seperti itu gitu. Kalau untuk yang si budaya sosial. Nah, misalnya kita berarti kenapa harus ada yang sosialnya? Kenapa nggak boleh usahanya? Boleh, nggak salah gitu, ada profitnya. Tapi secara nggak langsung akan jauh lebih baik ketika kita punya misi sosialnya dari si usaha tadi. Tapi jujurnya orang nggak akan murni 100% sosial banget, jarang lah gitu. Mereka pasti tetap ada di balik itu semua, mereka pengen ada untungnya gitu. Cuman untungnya ada yang bentuk dalam bentuk uang, ada yang bentuk branding gitu kan, sebenarnya sama aja ada untungnya, cuma kemasannya aja dia bentuknya sosial. Nah, kenapa penting gitu kan si kewirausahaan sosial tadi, kita bisa ngebantu dari si masyarakat, itu otomatis akan di up gitu kan nanti untuk ke media segala macam, sehingga branding kita juga bisa naik. Terus kita bisa ngebantuin orang-orang yang kayak Gojek kayak gitu gitu kan, orang yang tadinya nganggur sekarang jadi dapat kerjaan segala macam. Kita bisa ngelihat sebenarnya yang tadi bisa pakai design thinking di wilayah saya sebenarnya ada apa sih gitu. Makanya kalau Bapak Ibu, terutama kalau yang perempuan, itu kalau beli jepit kurang lebih kan harganya sekitar 5.000-an ya. Karin suka pakai jepit harganya segituan nggak, Rin? Suka apa, Pak? Betul, 5.000-an ke atas. Lihat kurang lebih 5.000-an. Ya, Nah, itu di Cinanya gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Coba searching di Alibaba gitu kan ya. Alibaba teh kayak Amazon gitu kan, linknya di sana. Sempet nanya-nanya segala macam, itu harga jepitnya ternyata 300-an gitu. Yang kalau di kita di
apa di mall-mall jualan 5.000 segala macam modalnya itu 300-an, cuman harus partai gitu, harus banyak sekali belinya. Makanya sekarang ada, saya lupa, ada usaha dia di Indonesia, jadi jangan takut nanti kena bea cukai, jangan takut apa, jadi dia usaha untuk barang-barang Cina di sana gitu makanya. Nah, pinter si usahanya itu belum banyak gitu si perusahaan. Jadi kalau misalnya saya pengen beli jepit dong yang harganya 300 sampai 500 rupiah aja, boleh misalnya, tapi sekali beli misalnya 2.000 ya gitu, sama dia diurusin, dan itu pasti akan kita langsung ke rumah. Jadi kita nggak usah mikirin nanti kecegat di bea cukai, kecegat di bandara, dia yang ngurusin semua. Nah, pintar dia usaha-usaha kayak gitu gitu kan, dia ada gitu sih perusahaannya. Nah, kenapa bisa murah gitu kan di sana? Karena kan mereka sistemnya partai banyak cara bikin segala macamnya. Kalau di kita udah enggak gitu. Makanya ketika dia ngejual misalnya, oh beli harus 1.000 pieces nih gitu kan. Asumsikan misalnya dengan 1.000, itu balik modalnya minimal berapa sih kalau dari harga 500 perak misalnya gitu kan ya, dijual 5.000 lah anggap gitu. Si jepit tadi, oh berarti minimal 100 misalnya. Dengan ngejual 100, udah banyak untungnya. Berarti untungnya ada 900 pieces lagi. Nah, itu teh untung kitanya gitu. Terus sisanya digimanain? Bisa sistem bundling, bisa kita misalnya kalau sekarang kan udah zamannya TikTok segala macam ya, live TikTok dan lain-lain itu dijual-jualin kayak gitu juga, itu cepet lah lakunya gitu asal mau aja. Sama kayak bapak ibu kalau punya motor diam di Bali gitu kan ya, itu kan bisa jadi uang sewain segala macam. Tapi kalau di Bandung jangan ya gitu. Soalnya kenapa? Udah disewain hilang akan balik lagi gitu. Kebanyakan kalau di kita mah, kalau di Bali mah enggak gitu kan, mereka nyimpan kunci motor di stang juga gitu kan, kecil lah kemungkinan hilangnya gitu kan ya. Tapi penjahat mah tetap ada aja gitu kan. Cuman lebih relatif lebih aman kalau di sana. Itu kurang lebih Bapak Ibu tentang kewirausahaan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan. So, kalau ada yang mau tanyain ya, sambil ini Mas Anugrah ya, biasa minta tolong di foto. Mohon izin Bapak Ibu, saya foto dulu untuk absensi ya. Yang halaman pertama, 1, 2, 3. Yang halaman kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, makasih. Sok, kalau ada yang mau ditanyain dulu. Kalau nggak ada. Oke, gimana? Gimana Mas Fariski? Hmm. Nah, kalau hitungan ada kah? Ada. Sebenarnya ada hitungan di balik itu gitu. Sama kayak yang pernah saya sampaikan. Bapak Ibu kalau parkir di Widyatama itu kan cuma 2.000 gitu. Murah ya cuma 2.000. Di kampus lain mah enggak. Hitungannya per jam. Bisa sampai 9.000-an apa berapa gitu kan ya. Sebenarnya enggak juga gitu. Itu kan udah dimasukin di awal. Si anggaran parkirnya itu gitu udah ada. Cuman enggak, kemasannya beda gitu kan. Pokoknya flat aja 2.000. Nah, kalau misalnya ngeliat CSR, itu kan sama sebenarnya kita mengebranding. Nah, nge-branding itu cuma secara nggak langsung, jadi nggak murni untung ruginya, tapi tetap harus ada untungnya. Cuman bentuknya apa branding, jadi dihitung. Anggap biasanya sih CSR itu anggap aja ada uang buat marketing gitu, mereka nya hitungannya tuh ada untuk marketing. Nah, berapa sih biasa biaya untuk marketingnya? Misalnya sekian juta nih untuk kalau ada event gitu. Nah, kalau ini di CSR kan, kira-kira gimana gitu kan ya? Oh, ternyata lebih kecil. Ya udah, mendingan dipakai buat CSR sebagian. Jadi keuntungannya dua sekaligus, branding tetap jalan gitu kan, mereka secara sosialnya kita juga kena karena ada kewajiban si perusahaan itu harus dia ada sosialnya gitu dari si pemerintah. Sama kayak Widyatama Bapak Ibu kalau misalnya yang belum pernah, nanti isengnya cobain ke kampus, di belakang itu ada masjid, di sebelah masjid ada gang namanya Gang Pelita. Itu tuh dulu ditutup
gitu. Jadi orang nggak bisa. Nah, di belakang itu kan dekat ke GSG tuh. Jadi kalau mahasiswa itu main band, ada acara musik segala macam, itu tuh dilemparin sama si penduduk yang di gang tadi dulunya itu gitu. Nah, pada saat dilemparin segala macam, kenapa? Berisik. Malam-malam bisa sampai main musik apa gitu kan. Mereka kalau kita kan ada acara bisa jam 10, jam 11 gitu kan masih jalan lah mereka. Ada yang latihan hari Minggu gitu kan, cek sound segala macam itu berisik nggak mau mereka. Nah, akhirnya kita bikin semacam kayak CSR-nya gitu, yang dianjurkan oleh Disnaker. Kita akan mempekerjakan lingkungan sekitar dulu gitu. Jadi sama kita ditawarin. Nah, ditawarinya, ada nggak warga sekitar? Kita lagi butuh security nih. Kita lagi butuh untuk penjaga parkir gitu kan ya. So, kalau ada ngelamar segala macam. Udah beres, kepegang nih. Pak RT-nya ada di kita jadi tukang parkir. Terus ada orang kepercayaan yang tokoh masyarakat di sana. Ternyata dia dilibatkan jadi security di kita. Jadi pimpinan-pimpinan di sana mereka pada ngelamar segala macam. Nah, kita nego. Saya akan minta ini boleh dipekerjakan, tapi dengan satu syarat, akan saya buka si temboknya. Syaratnya jangan pernah mengganggu mahasiswa Widyatama sampai kapanpun. Silakan kalian buka usaha, mau buka fotokopi, jualan segala macam, tapi jangan ngeganggu eh, anak Widyatama. Itu tuh disetujui sampai sekarang gitu merekanya. Jadi ketika mahasiswa mau yang kelas karyawan sampai malam, nggak akan ada yang ngebully itu kan ngesiulin cewek gitu udah nggak ada. Kita udah ada perjanjian di sananya. Jadi kalau misalnya macam-macam udah stop tutup aja pagarnya mereka nggak akan ada belanja bangkrut. Kenapa? Karena kalau di gang kan konsumennya kita gitu sih masyarakat, jadi sama dia dibukain mereka ya welcome semuanya gitu. Yang keduanya untungnya buat kita gitu kan, secara ketenaga kerjaan kita bagus mempekerjakan lingkungan sekitar dulu diprioritasin gitu. Nah, untung yang ketiganya ketika si anak Widyatama mau bikin event nih gitu, mahasiswa himpunan mahasiswa mau bikin event band itu kan harus ada izin ya, ada izin keramaian segala macam gitu. Izinnya ke siapa? RT RW dulu ya sebelum ke polsek dan lain-lain. RT-nya siapa? RT-nya security di kita, RW-nya juga karyawan di Widyatama. Sok minta izin ke si bapak gitu kan, misalnya bagian kan biasanya mah struktural ya yang ngurusin, Pak kita minta tanda tangan anak-anak mau ada kegiatan musik gitu kan. Dalam hati mungkin si Pak RT-nya juga nggak ditandatangan sih dipecat deh karyawan Widyatama gitu kan. Akhirnya ya saling aja simbiosis mutualisme. Kejadian sering lah kayak gitu kan ya, mau event mau apa ya sok aja gitu kan merekanya. Jadinya mereka saling saling ngebantu, saling ngejaga segala macam dan itu terjadi sampai sekarang gitu. Hitung-hitungannya gimana? Nah, si kampus memposisikan sesuai misalnya pendidikannya gitu kan mereka. Kenapa Pak nggak dijadiin dosen? Mereka akan ngelihat pendidikannya seperti apa. Kalau memungkinkan nggak masalah gitu. Tapi rata-rata sih mereka bisa masuknya untuk sampai saat ini sih masih staff gitu kan merekanya. Jadi ada hitung-hitungannya. Gitu, Mas Fariski. Oke, mungkin itu ya. Kita ketemu lagi terakhir. Bener ya kalau nggak salah teh 19, bentar saya cek dulu takut salah. Ya, 19 kita pertemuan terakhir di hari Rabu ya karena hari Seninnya kan 17 Agustus libur. Jadi kita ketemu lagi nanti terakhir di hari Rabu. Oke, itu aja mungkin untuk yang sekarang. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi online di hari Rabu ya. Silakan kalau mau live. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam.